Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selamat datang di Alta TV, mohon dibantu subscribe ya, biar Mimin semangat untuk melanjutkan kisah berikutnya. Wira sang jenius dari Dusun Darmadi, terima kasih. Bab 1088. Ekspresi Sigra dan Farel agak berubah saat melihat batang bambu yang terjatuh. Akan tetapi, ini adalah keputusan para leluhur. Farel, kalau begitu, sebaiknya kita segera membuat persiapan. Sesudah berbicara, Sigra langsung berbalik dan keluar. Saat ini, Kumar memimpin 60.000 pasukan ke ibu kota. Kali ini, dia harus berhasil merebut kerajaan Nuala. Kumar dan Prabu yang berdiri di barisan terdepan tampak dipenuhi tekad. Tiba-tiba, Prabu bertanya, "Ayah, keluarga Juwanto akan menyerang istana sekarang. Apakah keluarga Barus akan mengambil kesempatan dari serangan ini?" Kumar terkekeh-kekeh mendengarnya. Keluarga Barus tentu akan menganggap kejadian ini sebagai kesempatan. Bukan hanya keluarga Barus, semua orang akan berpikir demikian. Tentu saja, siapapun pasti akan mengambil kesempatan. Tapi, kita hanya perlu menahan orang-orang itu beberapa hari, jawab Kumar seraya tersenyum. Prabu pun mengangguk. Keduanya membawa pasukan ke pinggiran ibu kota dan mendirikan markas di sana. Sudah nggak ada tentara di sepanjang jalan menuju ke ibu kota. Sepertinya, mereka sudah menarik pasukan untuk melindungi ibu kota, ucap Prabu saat melihat situasi ini. Kumar mengangguk, lalu menimpali, Yuda sudah bertempur selama bertahun-tahun, nggak heran kalau reaksinya secepat ini. Dia sama sekali tidak terkejut. Ayah, kalau kita bersikeras menyerang, takutnya 60.000 tentara nggak cukup. Apakah orang-orang di ibu kota? Begitu mendengar perkataan Prabu ini, Kumar langsung menganggukkan kepalanya. Ya, mereka harus beraksi. Kali ini, kita harus mendapatkan ibu kota. Nggak akan ada yang selamat. Selesai mengatakan ini, Kumar segera mengirimkan surat yang telah ditulisnya sejak awal. Dalam sekejap, terjadi kerusuhan di dalam ibu kota. Sementara itu, Jihan sedang duduk di kamarnya dengan gelisah. Ada ratusan pasukan kerajaan yang berjaga di luar. Saika berdiri tepat di depan Jihan, sedangkan Jeffrey dijaga oleh pelayan di sekitarnya. Yang mulia, seharusnya pasukan keluarga Juwanto sudah sampai di ibu kota sekarang. Penyerangan akan segera dimulai, ucap Saika setelah menarik napas dalam-dalam. Mendengar ini, Jihan mengangguk sambil menyahut. Entah kakakku akan datang atau enggak. Dia tidak bisa menjamin apapun. Yang pastinya, mereka tidak punya jalan untuk mundur lagi. Saat ini, Yuda sedang berjaga di tembok kota bersama 30.000-an tentara. Semuanya adalah pasukan kerajaan sehingga kekuatan mereka tentu saja luar biasa. Meskipun begitu, Yuda tetap saja merasa cemas. Bagaimanapun, dia akan melawan pasukan keluarga Juwanto. Orang-orang ini terlalu kuat. Jenderal, mereka sudah sampai. Lapor salah satu tentara. Setelah mendirikan markas, Kumar langsung membawa 50.000 tentara untuk menyerang ibu kota. Mereka tidak ingin menunda waktu sedetik pun. Melihat situasi ini, ekspresi Yuda seketika menjadi suram. Dia membawa 10.000 tentara bersamanya. Sementara itu, ada 20.000 tentara yang berjaga di atas. Prabu dan Kumar akhirnya tiba di bawah tembok kota. Begitu melihat Yuda, keduanya tidak berani bersikap ceroboh. Yuda, menyerahlah. Kamu sudah nggak punya jalan mundur, seru Prabu. Terdengar ancaman dari ucapannya ini. Yuda pun tersenyum mendengarnya. Dia membalas, "Prabu, harus kuakui aku sudah meremehkan keluarga Juwanto. Tapi, kalau kalian bersikeras ingin melawan, kami akan bertarung sampai tetes darah terakhir." Bab 1089. Yuda mendengus dingin. Melihat ini, Prabu pun terkekeh-kekeh dan bertanya, "Bertarung sampai tetes darah terakhir? Kamu pikir ada gunanya?" Yuda, kerajaan Nuala telah ditakdirkan untuk hancur. Tapi, keluarga Juwanto bisa memberimu masa depan cemerlang. Mana mungkin Yuda berkhianat? Selama beberapa generasi ini, keluarganya selalu setia terhadap istana. Tidak peduli apa yang terjadi, hari ini dia akan berjuang untuk kerajaan Nuala. Prabu, kalian memang punya kemampuan untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Tapi, apa kalian nggak takut pada keluarga Barus? Mereka sudah membuat rencana selama bertahun-tahun, nggak mungkin membiarkan kalian menang begitu saja. Begitu perang dimulai, mereka pasti datang. Masa kalian ingin perjuangan kalian sia-sia? Jelas Yuda. Prabu dan Kumar sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Mereka tentu sudah memikirkannya sejak awal. Yuda, pemikiranmu ini memang benar. Tapi, bagaimana kamu tahu keluarga Juwanto nggak punya persiapan apa-apa? Kumar menambahkan, selain itu, kamu pikir dirimu sanggup mempertahankan kerajaan Nuala?
Asal kamu tahu saja, ibu kota sudah kacau sekarang. Begitu ucapan ini dilontarkan, Yuda seketika mendengar suara pembantaian dari dalam kota. Hal ini membuat ekspresinya berubah drastis. Yuda tidak menyangka keluarga Juwanto akan membuat rencana yang begitu detail. Mereka bahkan sudah mengatur orang untuk menyerang dari dalam. Benar-benar luar biasa. Di sisi lain, 60.000 pasukan keluarga baru setelah berkumpul. Orang yang memimpin tidak lain adalah Sigra. Namun, masih ada seorang pemuda berzirah emas yang berdiri di sampingnya. Pemuda ini pun memiliki karisma yang kuat. Dia adalah kakak Farel sekaligus putra sulung Sigra, Ciputra. Selama bertahun-tahun, 60.000 pasukan ini dibina oleh Ciputra sendiri. Jadi, mereka tentu memiliki kekuatan tempur yang tidak biasa. Saat ini, semuanya pun menuju ke ibu kota. Ayah, hari ini akhirnya tiba juga, ucap Ciputra yang terdengar bersemangat. Sigra juga dipenuhi antusiasme. Dia menimpali, keluarga Barus ingin sekali menguasai dunia selama ini. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kita punya kesempatan. Sayangnya, kita nggak bisa mencapai dua tujuan secara bersamaan. Sigra teringat pada batang bambu yang dipilih oleh para leluhur untuk mereka, yaitu batang bambu yang pendek. Dengan kata lain, mereka akan mengambil kesempatan di tengah-tengah kekacauan. Itu artinya, Jihan akan berada dalam bahaya. Meskipun begitu, Sigra hanya bisa menuruti para leluhur. Dengan demikian, 60.000 pasukan menuju ke kerajaan Nuala. Tidak ada pengawal di sekitar sehingga tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Pada saat yang sama, Wira telah kembali ke Dusun Darmadi. Dia sedang duduk di ruang rapat untuk membahas masalah ini. Biantara tampak terkejut saat berucap. Kak Wira, keluarga Barus dan keluarga Juwanto sama-sama pergi ke ibu kota. Sepertinya, kerajaan akan berganti penguasa sebentar lagi. Mendengar ini, orang lainnya turut bersuara. Benar, Kak. Ini adalah kesempatan bagus, gimana kalau kita juga? Mereka ingin menguasai dunia dengan memanfaatkan kesempatan ini. Di luar dugaan, Wira justru menggeleng dan menyahut. Sekarang bukan saatnya. Orang-orang pun tertegun mendengarnya, tidak mengerti alasan Wira berbicara seperti ini. Padahal, dunia tidak mungkin sanggup menahan serangan mereka. Bab 1090. Wira menatap mereka semua. Dia tentu tahu apa pemikiran orang-orang ini. Begitu mereka turun tangan, mereka pasti akan menjadi pemenang terakhir. Sayangnya, pertempuran ini tidak sesederhana yang orang-orang pikirkan. Sekarang keluarga Barus, keluarga Juwanto, dan istana akan segera memulai pertempuran. Hasilnya nggak akan terlihat secepat itu, jelas Wira. Mereka semula tertegun mendengarnya. Namun, setelah dipikir-pikir, kenyataannya memang seperti itu. Tidak semudah itu untuk menentukan pemenangnya. Keluarga Juwanto dan keluarga Barus telah membuat rencana selama bertahun-tahun ini. Kekuatan yang mereka tunjukkan saja belum tentu sepenuhnya. Begitu perang dimulai, yang terlibat pasti akan makin banyak. Kalau kita ikut campur, takutnya akan muncul masalah. Selain itu, kalian jangan lupa, bukan hanya ada kerajaan Nuala di dunia ini, tapi masih ada kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma. Mereka pasti mendapatkan kabar tentang pertempuran ini juga. Ketika saatnya tiba, pasti mereka yang akan menjadi pemenang terakhir. Benar begitu, jelas Wira. Wira memahami semua ini dengan jelas. Meskipun memiliki peluang untuk menguasai dunia, mereka pasti harus membuat pengorbanan besar. Mereka memang sanggup, tetapi Wira tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel. Penjelasan ini sontak menyadarkan mereka semua. Benar, masih ada kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel. Kedua kerajaan ini tidak mungkin diam begitu saja. Segera perintahkan orang untuk memblokir jalan kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel. Pokoknya, mereka nggak boleh menginjakan kaki di wilayah kerajaan Nuala. Provinsi Suntra akan menjadi batas untuk kerajaan Monoma, sedangkan Provinsi Ladu adalah batas untuk kerajaan Agrel. Perintah Wira. Begitu mendengarnya, Biantara dan lainnya langsung membuat pengaturan tanpa membuang-buang waktu. Pada saat yang sama, kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel pun mendapatkan kabar. Taufik tergelak, lalu segera memanggil Harnold. Pasukannya yang terdiri dari 50.000 tentara gagal merebut Provinsi Suntra waktu itu. Meskipun begitu, dia bisa langsung menyerang kerajaan Nuala kali ini. Harnold, aku akan memberimu 80.000 tentara untuk menyerang kerajaan Nuala. Gak peduli berapa banyak wilayah yang berhasil kamu jajah, semua akan menjadi wilayah kita. Tapi, aku setidaknya mau 3 provinsi. Pesan Taufik dengan tatapan ambisius. Tentu makin bagus kalau kamu berhasil menguasai ibu kota.
80.000 tentara belum tentu cukup. Asalkan ada kesempatan, kabari saja aku. Aku akan langsung mengirim bala bantuan, tambah Taufik. Arnold segera melaksanakan perintah. Taufik juga menyuruh Rizka untuk mengikuti mereka supaya dia bisa merasa lebih tenang. Di sisi lain, kerajaan Agrel juga mengumpulkan pasukan. Tanui telah membuat persiapan. Senia pun menambah jumlah pasukan menjadi 100.000 tentara. Tanui, aku mau kamu merebut ibu kota. Perintah Senia yang ambisinya jauh lebih besar daripada Taufik. Dia ingin langsung menguasai kerajaan Nuala. Tanui juga memiliki kepercayaan diri ini. Dia menyahut. Tenang saja, Ibu Suri. Keluarga Juwanto dan keluarga baru sudah menahan Yuda. Gak ada orang yang mampu melawanku di kerajaan Nuala. Aku sudah lama menunggu hari ini tiba. Tanui yang memiliki keyakinan penuh langsung memimpin 100.000 tentara. Jika ditambah dengan pasukan dari kerajaan Monoma, berarti ada 180.000 tentara yang akan menyerang kerajaan Nuala. Bab 1091. Sebenarnya, pasukan kerajaan Nuala lebih banyak jika dijumlahkan. Hanya saja, tidak ada gunanya karena sedang terjadi perselisihan internal. Hanya Wira yang terpikir akan poin ini. Kini, Wira mendapatkan banyak informasi. Di antara membacakan surat yang mereka terima. Keluarga Juwanto sudah mulai menyerang ibu kota. Yuda dan 30.000 tentaranya melawan mati-matian. Banyak pergerakan keluarga Juwanto yang telah dicegat, tapi masih banyak yang memberontak. Seharusnya mereka nggak akan berhasil karena pertahanan ibu kota sangat kuat. Dalam situasi seperti ini, jaringan mata-mata Biantara sangat berguna. Kemudian, Biantara berucap. Kak Wira, Mandra membawa 10.000 pasukan untuk mengadang pasukan kerajaan Monoma. Paman Hasan dan Dodi juga membawa 20.000 pasukan untuk mengadang pasukan kerajaan Agrel. Mereka semua membawa senjata canggih, seharusnya bisa menahan musuh cukup lama. Wira mengangguk dan membalas. Iya, meskipun pasukan kita nggak begitu banyak, seharusnya sudah cukup. Wira menarik napas dalam-dalam. Mereka bukan mengandalkan pasukan, melainkan mengandalkan senjata. Baik granat, pistol, ataupun busur, semuanya jauh lebih kuat daripada para tentara itu. Jadi, Wira tidak akan bisa menang dari mereka, tetapi bisa mengulur waktu mereka. Kini, hati Wira diliputi kegelisahan. Sesaat kemudian, dia mendapatkan informasi baru lagi. Biantara melaporkan. Kak Wira, kami sudah menemukan jejak keluarga Barus. Mereka mendirikan markas di jarak 50 km dari ibu kota dan menunggu hasil pertempuran di sana. Wira pun mengangguk tanpa mengatakan apapun. Di sisi lain, pertempuran telah dimulai di ibu kota. Terdengar suara pembantaian yang bergema di langit. Prabu dan Kumar hanya memasang ekspresi dingin saat menyaksikan pertarungan itu. Prabu berkata, Ayah, pasukan keluarga baru sudah di bawah pengawasan kita. Begitu mereka mengambil tindakan, pasukan kita akan menghalangi mereka. Tapi, sepertinya hanya bisa untuk sehari. Kumar mengangguk, lalu membalas. Sehari sudah cukup. Kita sudah bisa mempertahankan ibu kota setelah merebutnya. Begitu pasukan kita menyerang mereka, keluarga Barus pasti akan ketakutan hingga melarikan diri. Mereka nggak mungkin bersikeras melawan. Hanya saja, Yuda ini benar-benar berbakat. Sampai sekarang, kita masih belum mengalahkannya. Ibu kota ternyata sulit untuk ditaklukkan. Lanjut Kumar. Pertahanan ibu kota sangat kuat. Pasukan mereka sudah menyerang 2-3 kali, tetapi selalu mundur dan gagal. Ayah, sepertinya bawahan kita yang berada di dalam ibu kota juga nggak memberikan hasil apa-apa. Apa mungkin Yuda sudah berjaga-jaga akan hal ini? Tanya Prabu dengan cemas. Dia merasa rencana mereka telah gagal. Mungkin Yuda sudah membunuh mereka sejak awal. Kalau enggak, ibu kota pasti sudah kacau balau sekarang. Tapi, enggak masalah, kita serang saja sekuat tenaga. Sahut Kumar sembari mengernyit. Ini adalah pertempuran yang menyangkut pergantian penguasa. Wajar jika mereka merasa gugup. Kak Wira, keluarga Barus telah menemukan pasukan keluarga Juwanto yang bersembunyi di sekitar mereka. Sepertinya, ini cara keluarga Juwanto untuk menahan pasukan keluarga Barus, ujar Biantara. Dia juga terkejut saat menerima informasi ini. Keluarga Juwanto benar-benar hebat. Baru beberapa bulan berlalu, tetapi pasukan yang mereka utus sudah hampir mencapai 150.000 tentara. Jika keluarga Juwanto bisa memiliki pasukan sebanyak ini, seharusnya keluarga Barus juga tidak kalah. Kalau keluarga Juwanto punya pasukan rahasia, keluarga Barus pasti juga punya. Lihat saja, persaingan mereka baru saja dimulai. Sahut Wira yang menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Bab 1092.
Keluarga Barus dan keluarga Juwanto sama-sama memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Ini adalah rencana mereka selama beberapa generasi sehingga bisa dibilang sangat menakutkan. Dalam sebuah keluarga besar yang sudah bertahan selama bertahun-tahun dan terus berkembang pesat, orang yang memegang peran penting jelas adalah pemimpin dan keturunan jenius mereka. Baik keluarga Barus ataupun keluarga Juwanto, setiap pemimpin mereka sangat hebat. Setidaknya, mereka adalah jenius berbakat di masa ini. Mereka terus membuat rencana hingga akhirnya tiba kesempatan ini. Setan sekalipun tidak akan percaya jika mengatakan mereka bukan orang cerdas. Itu sebabnya, pertarungan ini akan berlangsung dengan sengit, tetapi akan berakhir dengan cepat. Mereka semua adalah jenius yang bisa berpikir dengan jernih sehingga tahu kapan harus menyerah. Menurut spekulasi Wira, akan sulit untuk menentukan pemenangnya kali ini. Namun, bisa dipastikan bahwa dunia akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling lemah sudah pasti adalah kerajaan Nuala. Jika keluarga Juwanto dan keluarga Barus tidak sama-sama menekan musuh, mungkin kerajaan Nuala akan runtuh. Pada saat yang sama, di perbatasan Provinsi Ladu, terlihat Tanui yang memimpin 100.000 pasukan. Kali ini, tujuan mereka adalah ibu kota. Karena keluarga Barus dan keluarga Juwanto sedang berperang, 100.000 pasukan ini pasti bisa terus bergerak maju. Itu sebabnya, Tanui dan pasukannya tampak dipenuhi semangat. Namun, di depan sana, terlihat seorang penjaga yang menghampiri dan melaporkan dengan terburu-buru. Jenderal, ada 20.000 pasukan di depan. Mereka sepertinya menunggu kedatangan kita. Tanui termangu sesaat sebelum bertanya. Hanya 20.000 tentara. Mereka ingin menghentikan kita dengan cara ini. Konyol sekali. Meskipun tidak tahu dari mana datangnya 20.000 tentara itu, Tanui sama sekali tidak peduli. Kini, Yuda terjebak di ibu kota sehingga dia tidak takut pada siapapun. Maju terus. Kalau ada yang berani menghentikan kita, langsung bunuh mereka. Seru Tanui. Jadi, 100.000 pasukan itu menyerbu ke arah 20.000 pasukan lawan. Aura yang mereka pancarkan sungguh mengerikan. Sementara itu, Hasan sudah membawa 20.000 pasukannya bersembunyi untuk menyergap. Dodi berkata dengan ekspresi ganas. Ayah, mereka sudah datang. Dodi, meskipun kita nggak benar-benar pergi ke medan tempur, pertarungan ini sudah cukup untuk masuk sejarah, ujar Hasan sambil tersenyum. Dia teringat saat dirinya mengikuti Dirga bertarung di medan tempur. Ayah, Kak Wira memang hebat. Tanpa granat ini, mana mungkin kita berani melawan hanya dengan membawa 20.000 pasukan. Sahut Dodi. Hasan pun mengangguk sambil membalas. Benar, Wira memang jenius hebat. Dia memiliki ambisi besar, tapi nggak egois. Begitu teringat pada Wira, Hasan pun tersenyum. Jika dibandingkan dengan Dodi, kekagumannya terhadap Wira jelas lebih besar. Bagaimanapun, Hasan adalah seorang tentara yang tahu betapa kejamnya medan tempur. Mereka datang, lapor seseorang dengan terburu-buru. Hasan langsung menyuruh pasukannya membuat persiapan. Kemudian, dia menyaksikan 100.000 pasukan Tanui perlahan-lahan mendekat. Kamu Raja Tanui, tanya Hasan. Siapa kalian? Berani sekali menghalangi jalan kami. Bentak Tanui langsung. Kami bawahan Tuan Wira. Tuan Wira meminta kalian kembali sekarang juga. Jawab Hasan. Tanui memicingkan matanya mendengar ini. Meskipun dia mengakui kecerdasan Wira, bagaimana mungkin 20.000 pasukan bisa menghalangi 100.000 pasukan? Di mana Wira? Tanya Tanui. Tuan Wira di rumahnya, dia nggak datang, jawab Hasan dengan jujur. Bab 1093. Hahaha, Wira nggak datang, kalian nggak mungkin bisa menghalangi kami. Ejek Tanui. Hasan tidak bertele-tele, melainkan langsung berkata. Raja Tanui, biar ku perlihatkan suatu senjata. Setelah melihatnya, kamu akan tahu kalian harus mundur atau enggak. Seusai berbicara, Hasan langsung mengeluarkan sebuah granat dan melemparkannya. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan yang kuat dan muncul sebuah lubang besar. Kekuatan ini sungguh dahsyat, sampai membuat ekspresi Tanui berubah drastis. Apa itu? Tanui benar-benar terkejut karena tidak pernah melihat senjata seperti itu. Ini senjata yang dikembangkan oleh Tuan Wira. Raja Tanui, apakah kalian masih ingin maju? Tanya Hasan. Begitu mendengarnya, ekspresi Tanui menjadi agak masam. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak takut. Dia membalas. Aku punya 100.000 pasukan, memangnya kalian bisa punya berapa banyak senjata aneh ini? Garda depan, serang mereka. Begitu perintah ini diturunkan, 20.000 tentara langsung menyerbu ke arah Hasan dan lainnya.
Melihat ini, Hasan juga tidak bertele-tele. Dia sontak menarik busur dan berhasil mengenai 3-4 orang. Kemudian, dia lanjut menembak hingga cukup banyak yang tewas dan terluka. Tanui memicingkan mata melihat situasi ini. Sayangnya, meskipun busur ini hebat, pemasangannya tidak cepat sehingga Hasan hanya bisa menembak 2 kali. Bagaimanapun, jarak mereka begitu dekat. Akan tetapi, saat berikutnya, Hasan segera menyuruh ratusan orang di baris terdepan mengeluarkan senapan mereka. Semuanya membidik pasukan depan Tanui. Dor, dor, dor. Masing-masing melepaskan 10 tembakan, bahkan berhasil menewaskan ribuan orang. Ekspresi Tanui menjadi makin muram melihatnya. Namun, semua ini berada dalam kendalinya. Saat ini, Hasan melambaikan tangannya lagi. Para pasukan pun mengeluarkan granat. Dalam sekejap, ratusan granat dilemparkan ke arah lawan. Ledakan yang diciptakan oleh ratusan granat ini sangatlah dahsyat. Wira telah memberi tahu mereka diameter ledakan setiap granat. Jadi, mereka telah menguasai lokasinya dengan baik. Seketika, suara ledakan bergema di mana-mana. Situasi di depan sana tampak sangat kacau sehingga ekspresi Tanui sontak berubah. Tidak berselang lama, terlihat 20.000 pasukannya telah terkapar di tanah. Hampir semuanya tewas di tempat. Kalaupun tidak tewas, mereka tampak sangat kesakitan. Selain itu, gelombang ledakan juga menghancurkan gendang telinga beberapa orang yang berada di sekitar. Yang jaraknya lebih dekat sampai mengalami luka dalam. Situasi macam apa ini? 20.000 pasukannya bahkan belum melakukan apa-apa, tetapi hanya ribuan orang yang selamat. Apakah kekuatan tempur mereka begitu lemah? Raja Tanui, bagaimana sekarang? Silakan saja kalau masih ingin maju, ujar Hasan. Ekspresi Tanui tampak sangat masam. Dia bertanya, senjata apa itu? Kenapa hebat sekali? Kini, Tanui tampak terkejut sekaligus ketakutan. Bagaimana tidak? Pasukannya yang terdiri dari 20.000 tentara kalah begitu saja. Meskipun masih memiliki 80.000 tentara, dia tetap tidak berani maju. Bab 1094. Saat ini, Arnold juga membawa 80.000 pasukannya. Sebelum tiba di Provinsi Suntra, dia melihat Mandra dan 10.000 pasukannya telah menunggu di sana. Begitu melihat Mandra, ekspresi Arnold sontak berubah. Dia menatap Mandra dengan dingin sambil menegur dengan tegas. Mandra, berani sekali kamu menghalangi jalan kami. Arnold memicingkan matanya mengamati orang-orang di belakang Mandra. Seketika, terlihat ejekan pada ekspresinya. Dia meneruskan. Mandra, kamu kira dirimu ini dewa perang. Kamu hanya punya 10.000 pasukan, tapi berani mencari masalah dengan kami. Bagaimanapun, pasukan di belakang Arnold berjumlahkan 80.000 tentara. Pasukan Mandra ini jelas bisa dibunuh dengan mudah. Jika Mandra bersikeras melawan, mereka hanya akan mati. Ketika melihat Arnold yang begitu sombong, Mandra terkekeh-kekeh dan mengejek. Arnold, kamu kira aku nggak membuat persiapan sebelum datang? Persiapan apa? Tanya Arnold yang tersenyum sinis dan menatap Mandra. Kemudian, dia bertanya, jangan-jangan, kamu membuat persiapan untuk berlutut dan memohon ampun padaku. Hahaha, begitu mendengar penghinaan ini, para tentara di belakang seketika tergelak. Semuanya merasa tindakan Mandra sangatlah konyol. Berani sekali mereka menantang 80.000 tentara dengan jumlah pasukan sesedikit ini, bukankah hal seperti ini terlihat lucu? Melihat ini, Mandra sama sekali tidak kesal, melainkan terkekeh-kekeh. Dia menatap Arnold dengan angkuh sembari berkata, kalian nggak perlu memprovokasi kami. Mumpung suasana hatiku sedang baik, sebaiknya kalian segera kembali. Kalau enggak, kalian yang akan menderita kerugian. Senyuman Arnold menjadi makin lebar saat mendengarnya. Dia menatap Mandra seperti menatap orang bodoh dan bertanya, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bicara seperti ini padaku? Setelah berjeda, Arnold bertanya lagi, cepat sebutkan identitas kalian, siapa yang mengutus kalian kemari? Kami bawahan Tuan Wira dari Kerajaan Nuala, jawab Mandra dengan santai. Tanpa diduga, jawaban ini terdengar seperti ledakan bom nuklir di telinga Arnold. Arnold sontak membelalakkan matanya dengan terkejut. Dia menatap Mandra dengan tidak percaya dan merasa pikirannya sangat kacau. Ternyata, Wira yang mengutus orang-orang ini. Wira bukan orang biasa. Ketika pertarungan dengan Prabu waktu itu, Wira berhasil memenangkannya dengan mengandalkan senjata rahasia yang dibuatnya. Hanya dalam waktu singkat, pria ini berhasil meledakkan seluruh pasukan Prabu. Hingga saat ini, Arnold masih tidak bisa mempercayainya. Di luar dugaan, pria di depannya ini ternyata adalah bawahan Wira.
Kalau benar seperti itu, apakah Wira juga memberi mereka senjata rahasia itu? Begitu memikirkan ini, Arnold sontak merasa gugup. Dia menatap Mandra, lalu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Rizka yang melihatnya pun tampak kebingungan. Dia bertanya dengan curiga. Arnold, kenapa kamu terlihat pucat? Arnold menelan ludahnya dengan gugup. Kemudian, dia bergumam. Wira yang mereka sebutkan bukan orang biasa. Waktu itu, dia menggunakan senjata rahasia yang bisa meledak untuk membunuh bawahan Prabu, sampai-sampai hanya 1000-an orang yang tersisa. Bab 1095. Sehebat itu, Rizka juga merasa sangat terkejut hingga membelalakan matanya dan ekspresinya terlihat tidak percaya. Aku khawatir ada senjata rahasia seperti itu juga di tangan Mandra. Rizka berkata dengan ragu, tidak mungkin. Apa senjata rahasia ini boleh sembarangan diberikan kepada orang lain? Apa Wira nggak bisa menggunakannya untuk membela dirinya? Aku nggak berani bilang. Pada saat itu, Mandra melihat ke arah Arnold sambil tersenyum dan berkata, dengarkan nasihatku, lebih baik segera pulang saja. Kalau enggak, kalian akan dalam masalah. Melihat kejadian itu, ekspresi Arnold langsung menjadi muram. Dia mengernyitkan alisnya dan berusaha menahan ketakutan di hatinya, lalu mendengus dan berkata, benarkah? Sepertinya kamu punya senjata lain. Kalau enggak, kamu enggak akan begitu sombong. Hahaha, benar, karena kalian enggak mau mendengarkan nasihatku, akan kutunjukkan pada kalian senjataku. Mandra memandang Arnold di depannya dengan tatapan yang dingin. Kemudian, dia perlahan-lahan mengeluarkan granat yang sudah dipersiapkannya, lalu memperlihatkannya di depan Arnold. Arnold, kamu lihat ini apa? Saat melihat barang yang dipegang di tangan Mandra dengan jelas, ekspresi Arnold tiba-tiba berubah drastis. Itu senjata rahasianya. Gawat. Arnold terkejut dan tanpa sadar mundur ke belakang beberapa langkah. Setelah itu, dia menunjuk ke arah granat di tangan Mandra dengan ekspresi panik dan berkata, Putri, itu adalah senjata rahasia yang digunakan Wira waktu itu. Hati-hati, barang ini sangat berbahaya dan meledakkan ribuan nyawa. Senjata ini sangat kuat. Rizka mengernyitkan alisnya dan menatap tajam granat itu dengan ekspresi curiga. Harus segera beritahu kabar ini kepada Raja Monoma. Arnold langsung berbisik kepada wakil jenderal di sampingnya. Cepat pergi beritahu Raja Monoma ada senjata rahasia yang sangat berbahaya di tangan si brengsek itu. Baik, saat melihat akil jenderal pergi, hati Arnold merasa gelisah. Namun, dia tetap tidak berniat untuk pergi. Semuanya harus sesuai dengan perintah Raja Monoma. Pada saat itu, wakil jenderal sudah tiba di tenda Raja Monoma. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berlutut di depan Raja Monoma dan melapor dengan panik. Raja, ada masalah gawat. Kenapa kamu sepanik itu? Taufik mengernyitkan alisnya dan ekspresinya muram. Bawahannya sedang bertempur dengan Mandra, tetapi mereka semua terlihat panik seolah-olah sudah akan kalah. Bagaimana bisa seperti ini? Wakil jenderal itu menyeka keringatnya dan berkata, Mandra membawa senjata rahasia yang bisa meledak seperti milik Wira. Apa? Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi Taufik langsung terlihat sangat marah. Dia berdiri dengan ekspresi muram dan menendang meja di depannya hingga terbalik. Wakil jenderal itu ketakutan hingga bersujud di lantai dan gemetaran. Ekspresi Taufik terlihat sangat muram. Keadaan kerajaan Nuala sedang kacau sekarang, tapi Wira ini nggak berusaha merebutnya malah datang menghalangi kita. Bagus sekali. Taufik menjadi sangat ganas. Dia tersenyum sinis dan berkata, kalau begitu, jangan salahkan kita nggak berbelas kasihan. Setelah mengatakan itu, Taufik langsung mengenakan zirahnya dan meraih pedang panjang dari raknya, lalu berkata dengan marah. Aku ingin lihat sendiri seberapa luar biasanya senjata rahasia yang bisa meledak itu. Bab 1096. Baik, wakil jenderal segera berlari mengejar di belakang Taufik. Ekspresinya terlihat sangat serius dan muram, seolah-olah bersiap mengikuti Taufik untuk segera menghancurkan kelompok Mandra. Taufik menunggangi kuda dan tiba di medan perang sambil berteriak. Setelah melihat Taufik datang, ekspresi Arnold tiba-tiba tertegun, lalu berteriak dengan sangat bersemangat. Raja sudah datang. Raja mau memimpin perang sendiri. Mendengar perkataan itu, ekspresi para prajurit di sekitar terlihat sangat gembira. Mereka bersorak dengan antusias, seolah-olah medan perang itu akan menjadi milik mereka selama ada Taufik di sana. Saat Taufik berjalan perlahan-lahan ke depan kerumunan, Arnold yang berada di samping merasa sangat bersemangat. Dia segera membungkuk dan memberi hormat kepada Taufik, lalu berkata dengan serius. Hormat kepada Raja. Saat semua orang melihat Taufik muncul di sana, mereka langsung merasa sangat emosi.
Ekspresi mereka terlihat sangat antusias dan bersorak dengan sangat semangat, lalu berkata dengan sangat semangat. Raja akan ikut berperang, Monoma pasti menang dalam pertempuran. Raja akan ikut berperang, Monoma pasti menang dalam pertempuran. Taufik tersenyum dan melambaikan tangannya sebagai isyarat agar para prajurit di belakangnya untuk berhenti berteriak. Dia perlahan-lahan memandang ke arah Arnold dengan ekspresi meremehkan dan berkata dengan nada dingin. Mandra, dari mana nyalimu berani menantang 80.000 prajuritku dengan 10.000 orang? Taufik menatap Mandra dengan ekspresi ganas dan mengepalkan tangannya dengan erat seraya mendengus. Mandra tersenyum dan perlahan-lahan mengangkat granat yang ada di tangannya, lalu berkata dengan pelan. Ini yang memberiku keberanian. Melihat situasi itu, Arnold terkejut dan segera menghalang di depan Taufik, lalu berbisik dengan panik. Raja, barang yang dipegang oleh bocah ini bukan barang sembarangan. Itu adalah granat yang bisa meledak. Kalau kita mendekat sekarang, kita pasti akan dihajar habis-habisan. Arnold menelan ludah dengan susah payah karena merasa kekuatan senjata rahasia itu sangat besar. Mereka memang unggul dalam jumlah, kekuatan, dan semangat juga meningkat karena Taufik langsung yang memimpin perang. Namun, dampak mengerikan senjata rahasia itu jauh melampaui bayangan mereka. Taufik menjadi marah dan menatap Arnold dengan dingin. Arnold menjadi ketakutan hingga tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa berdiri di sampingnya dengan gemetar dan menundukkan kepalanya. Taufik berkata, menurunkan semangat sendiri dan membantu musuh berkuasa, apa ini caramu berperang? Ini bukan hal yang baik. Maaf, Raja. Arnold menundukkan kepalanya dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya dengan ekspresi yang serius. Ekspresi Taufik menjadi angkuh dan berkata dengan nada dingin. 20.000 prajurit eliteku saja sudah cukup untuk menangani para cecunguk ini. Setelah berkata demikian, Taufik langsung melambaikan tangannya dan berteriak pada prajurit di belakangnya dengan ekspresi dingin. Para pasukan di depan tenda, maju dan hancurkan kumpulan brengsek yang sombong ini. Bab 1097. Begitu menerima perintah, 20.000 orang segera mengangkat tinggi bendera di tangan mereka. Ekspresi mereka terlihat sangat ganas dan terus berteriak ingin membunuh Mandra. Melihat kejadian itu, Mandra juga hanya tersenyum tipis. Apa Taufik benar-benar mengira dia punya kesempatan untuk menang? Sepertinya kalau nggak memberi mereka pelajaran yang keras, mereka nggak akan bisa menerima kenyataan mereka akan kalah. Mandra menggenggam erat granat di tangannya. Banyak prajurit di belakangnya merasa gelisah. Namun saat melihat jenderal mereka ini tidak gentar sedikit pun, mereka juga tidak berani mundur. Mereka tetap berdiri dengan teguh di belakangnya untuk menjaga tempat itu. Saat 20.000 pasukan musuh terus mendekat, Mandra tiba-tiba melambaikan tangannya di saat yang sangat kritis itu, lalu berteriak dengan marah. Kalau kalian memang mau cari mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Setelah berteriak dengan marah, Mandra segera melemparkan sebuah granat dan langsung menghantam ke depan dengan keras. Terlihat granat langsung terlempar ke kerumunan, lalu terdengar suara ledakan yang keras pada detik berikutnya. Dalam sekejap, terlihat asap mengepul dan banyak sekali debu dan tanah yang hancur karena ledakan itu. Banyak sekali prajurit yang terlempar sejauh puluhan meter karena gelombang ledakan yang kuat. Ekspresi para prajurit Taufik tampak ketakutan dan putus asa. Mereka merasa organ tubuh mereka hampir hancur karena guncangan. Ledakan yang besar itu, terdengar rintihan yang bersahutan terus-menerus. Sekelompok orang itu meraung dengan histeris, tetapi semua itu sia-sia karena terus ada orang yang jatuh menimpa mereka akibat ledakan. Suasananya terlihat sangat mengerikan. Setelah melihat kejadian itu, ekspresi Taufik langsung berubah. Dia merasa kaget dengan kekuatan senjata yang bisa menimbulkan ledakan kuat seperti itu. Ekspresi Rizka yang berada di samping juga terlihat terkejut karena tidak percaya dengan kemampuan Wira yang ternyata begitu luar biasa. Pada saat ini, Mandra juga tidak berniat untuk melepaskan mereka begitu saja. Dia berpikir sisa prajurit yang kalah juga harus disingkirkan. Oleh karena itu, dia mengayunkan tangannya kepada sekelompok prajurit di belakangnya dan berteriak. Pemanah, tembakkan panahnya. Baik, terlihat banyak anak panah yang meluncur ke arah para prajurit musuh itu. Banyak prajurit yang telah pusing karena ledakan itu hingga tidak sempat untuk berlindung. Mereka langsung tertusuk dan terjatuh mati di tanah. Beberapa orang di barisan paling depan menembak dengan pistol di tangan mereka, membuat Arnold yang berada di samping terkejut hingga menghalang di depan Taufik dan berteriak dengan cemas. Raja, senjata rahasia bocah itu sangat banyak. Kita bukan tandingan mereka dalam bentrok fisik. Ekspresi Taufik terlihat sangat geram dan menatap Mandra dengan dingin.
Dia tidak menyangka bocah itu ternyata memiliki begitu banyak trik. Dia merenungkan harus bagaimana menghadapi pertempuran yang mencekam ini sambil menggertakkan giginya. Melihat Taufik yang enggan mundur dan masih berniat untuk melawan, Mandra berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Sudah merasakan kehebatanku? Aku akan memberitahumu dengan jelas, benda di tanganku ini bukan hanya satu. Mandra melirik ke arah para prajurit di belakang Taufik, lalu menambahkan. Memang nggak banyak, tapi cukup untuk meledakkan kalian semua. Bab 1098. Taufik seketika terpaku. Dia sudah tahu benda ini luar biasa sebelumnya, tetapi tidak pernah melihatnya langsung. Kini setelah menyaksikan langsung kehebatannya, Taufik benar-benar tercengang. Ini adalah kesempatan yang langka, sehingga Taufik enggan untuk menyerah. Namun saat melihat senjata rahasia di tangan Mandra, dia langsung menjadi ragu. 80.000 prajuritnya memang bisa mengalahkan 10.000 prajurit Mandra, tetapi dampak besar ledakan itu juga sudah membunuh setengah dari prajuritnya. Pada saat itu, prajuritnya hanya tersisa 40.000, rencananya mungkin akan sangat sulit berhasil. Apalagi, dia harus memasuki dan membunuh orang-orang kerajaan Nuala. Jika rencananya gagal, Taufik mungkin akan sulit untuk kembali dengan selamat. Setelah merenungkannya, ekspresi Taufik menjadi sangat muram dan berkata dengan marah. Mandra, pulang dan katakan kepada Wira bahwa aku akan ingat hal ini. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Taufik hanya bisa memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Melihat kejadian itu, Mandra tersenyum. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menetap di Provinsi Suntra dan memerintahkan prajuritnya untuk masuk. Asalkan mereka bisa bertahan selama 2 hari di sana, masalahnya akan berakhir. Pada saat yang bersamaan, Raja Tanui yang kehilangan hampir 20.000 prajurit, ekspresinya juga menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Wira memiliki trik seperti ini. Tatapannya terlihat penuh dengan terkejut dan tidak percaya. Raja Tanui, kalau kamu terus menyerang, kami hanya bisa terus lanjut bertempur. 20.000 prajuritku mungkin akan kamu bunuh, tapi prajuritmu setidaknya akan berkurang setengah. Pada saat itu, 50.000 prajuritmu juga akan sulit untuk bertahan. Kata Hasan. Mendengar perkataan itu, Raja Tanui tentu saja mengerti dan ekspresinya menjadi sangat muram. Saat ini, dia kehilangan 20.000 prajurit, sehingga dia merasa marah. Yang lebih penting adalah dia tidak melakukan apapun, tetapi sudah kehilangan 20.000 prajurit. Dia tidak pernah kalah telak seperti ini sepanjang hidupnya. Raja Tanui merasa sangat marah, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Kerajaan Agrel telah lama berkembang hingga memiliki begitu banyak prajurit. Jika terjadi masalah, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana bertanggung jawab. Setelah merenungkannya, Raja Tanui hanya bisa mengangkat tangannya dan memerintahkan pasukan untuk mundur. Melihat kejadian itu, Hasan tetap tidak lengah. Pasang kemah palsu di depan dan belakang sebagai benteng. Tempatkan 1.000 orang untuk patroli. 800 dibagi menjadi 8 kelompok dengan jarak 200 meter sebagai garis peringatan dan 200 orang lagi patroli secara diam-diam. Jangan melewatkan apapun yang mencurigakan. Hasan langsung memberikan satu persatu perintah. Bisa dibilang, pengaturannya sangat luar biasa. Dia menempatkan seluruh prajurit dengan baik hingga tidak ada sedikit pun celah. Dia juga tahu Raja Tanui memang sudah pergi sekarang, tetapi Raja Tanui pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika Raja Tanui datang menyerang kembali saat mereka lengah dan berhasil menembus pertahanannya, itu pasti akan dianggap sebagai kelalaiannya. Raja Tanui juga ternyata masih belum mundur sepenuhnya. Setelah memerintahkan 80.000 prajuritnya kembali ke Provinsi Ladu, dia mengirim mata-mata. Dia duduk di tenda Panglima dan terus menunggu berita. Lapor. Pada saat itu, mata-mata Raja Tanui kembali dengan ekspresi yang sangat muram. Bagaimana? Tanya Raja Tanui dengan panik. Lawan mengirim beberapa ratus mata-mata dengan garis peringatan setiap 200 meter dan masih banyak mata-mata tersembunyi di hutan. Setelah mendengar perkataan itu, ekspresi Raja Tanui menjadi sangat muram. Sungguh luar biasa. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa aku nggak pernah mendengar namanya? Bab 1099. Raja Tanui terkejut. Mata-mata musuh hanya beberapa ratus orang, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Begitu mereka ketahuan, musuh pasti akan bersiap-siap. Hal paling hebat dari mata-mata ini adalah mereka telah mengawasi seluruh wilayah sejauh 100 mil. Jika ingin mencabut mata-mata itu, sama sekali tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Begitu salah satu dari musuhnya memberikan peringatan, usaha mereka akan sia-sia.
Sialan, Wira, orangmu nggak di sini, tapi kamu benar-benar luar biasa. Kata Raja Tanui secara langsung dengan ekspresi dipenuhi kemarahan. Pada saat itu, keluarga Juwanto sudah mulai menyerang ibu kota, tetapi kesulitan untuk langsung menaklukkannya. Ada laporan intelijen juga yang menyatakan telah menemukan prajurit dari keluarga Barus hingga membuat ekspresi Kumar dan Prabu juga menjadi sangat muram. Pertahanan Yuda tidak perlu dipertanyakan lagi, yang menjadi masalah adalah masih banyak prajurit keluarga Barus yang siap menyerang. Ini bukan sebuah kabar baik bagi mereka. Putraku, sepertinya hari ini, cukup sulit untuk merebut ibu kota sepenuhnya. Kumar menghela napas. Masih bisa diterima jika mereka masih bisa merebut ibu kota sekarang, tetapi hal ini akan makin merugikan mereka jika ditunda makin lama. Bagaimanapun juga, keluarga Barus masih belum bertindak, mereka bisa membuat lebih banyak persiapan. Saat keluarga Barus menemukan cara untuk melawan, mereka pasti akan diserang. Prabu yang juga mengerti prinsip ini, ekspresinya menjadi sangat muram. Wira masih tetap duduk di ruang rapat dan terus menerima berita. Ketiga wanita juga duduk di sana dengan ekspresi yang cemas. Serangan dari keluarga Juwanto perlahan-lahan melemah. Prajurit keluarga Barus juga mulai perlahan-lahan mendekat. Bukan hanya itu, keluarga Barus masih punya prajurit di Provinsi Jawali, setidaknya 30.000 prajurit yang sedang bergerak secara rahasia. Di antara memberitahu satu persatu berita itu kepada Wira. Beritahu tentang prajurit tersembunyi keluarga Barus ini kepada keluarga Juwanto, agar mereka sadar dan lebih cepat membuat rencana, kata Wira. Setelah mendengar perkataan itu, Biantara juga mengerti maksud dari perkataan Wira sangat sederhana yaitu agar keluarga Juwanto segera mengakhiri pertempuran itu. Wira berpikir tidak ada gunanya untuk keluarga Juwanto terus menunda karena mereka tidak bisa merebut ibu kota. Mereka masih bisa bertahan beberapa hari, tetapi tidak akan bertahan jika selama beberapa bulan. Meskipun mereka bisa bertahan dalam situasi seperti itu, Wira juga khawatir tidak bisa mengendalikan kerajaan Agrel dan Monoma. Kekuatan keluarga Juwanto bisa membuat kerajaan Agrel dan Monoma ketakutan saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Agrel dan Monoma mungkin akan bersemangat kembali. Lagi pula, trik mereka juga sudah terungkap. Saat melihat konflik di kerajaan Nuala masih terus berlanjut, kerajaan Agrel dan Monoma tentu saja tidak akan menyerah dan akan merencanakan trik baru untuk menembus dua baris pertahanan mereka saat itu. Itu akan menjadi bahaya bagi kerajaan Nuala. Beberapa saat kemudian, ada berita yang datang lagi. Keluarga Juwanto sudah tahu berita ini, mereka mungkin akan menarik mundur prajuritnya. Keluarga Barus juga sudah tahu berita keluarga Juwanto akan menarik prajuritnya, jadi mereka bertahan di tempatnya. Biantara memberitahu berita itu kepada Wira lagi. Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, hari sudah mulai gelap. Namun, lampu di ruang rapat menyala dengan terang. Mereka masih belum pergi dan suasana di ruang itu sangat hening. Setelah cukup lama, akhirnya ada berita lagi. Keluarga Juwanto pergi dan melindungi 3 provinsi dengan 10.000 prajurit. Mereka semua berkumpul dan menyatakan kemerdekaan mereka sendiri secara resmi. Keluarga Barus juga pergi, tapi mereka bukan hanya kembali ke Provinsi Jawali, mereka juga mengendalikan 2 provinsi di sekitarnya. Selain itu, Provinsi Ladu juga mengusir kerajaan Agrel. Kali ini, keluarga Barus mengungkapkan seluruh kekuatannya dengan 120.000 prajurit. Saat ini, kerajaan Nuala menguasai 3 wilayah di Provinsi Jintar, keluarga Juwanto menguasai 3 provinsi, keluarga Barus menguasai 3 provinsi. 9 provinsi di negara ini terbagi menjadi 3, kata Biantara pada saat itu. Begitu mendengar perkataan itu, Wira merasa lega. Akhirnya negara ini terbagi menjadi 3 bagian juga.